Bismillahirrahmanirrahim. Maktab Min Syar'i Mid Style. Coba perhatikan teks ayatnya. Kul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Katakan kepada mereka, wahai Muhammad, apakah dengan Allah dan dengan ayat-ayatnya dan dengan Rasulnya kalian memperolok-olok? Disebut kalian, padahal pelakunya satu orang. La ta'tadiru untuk jamak. Kalau untuk satu orang, la ta'tadir. Tapi ini la ta'tadiru. Tidak usah kalian cari-cari alasan. Qad kafartum, kalian sudah kafir. Bukan kafarta, kamu sudah kafir, tapi kalian semuanya sudah kafir. Ba'da imanikum, setelah sebelumnya kalian beriman. Semua digunakan kata kalian. Hanya satu yang menghina, yang memperolok-olok. Hanya satu yang melakukan kekafiran. Tapi subhanallah, Allah Azza wa Jalla mengkafirkan semua orang yang ada di majelis itu, yang mendengarkan ucapan dia, kecuali sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Kenapa jemaah sekalian? Yang lain dikafirkan, sahabat Auf tidak. Karena yang lain setuju, sepakat, dan tidak mengingkari. Sementara sahabat Auf, dia marah, dia mengingkari, dia tegur mereka, bahkan diancam, saya laporkan kepada Rasulullah SAW. Maka di sini ada pelajaran penting bagi kita. Kalau orang melakukan kekafiran, kita saksikan dan kita setuju, kita ikut jadi kafir. Kemarin di tanya jawab kajian ini, ada potongan tanya jawab. Hukum berwisata ke Candi Borobudur. Subhanallah, mungkin hanya karena potongan, banyak yang tidak paham. Lalu banyak, saya lihat di medsos, orang-orang awam menyalahkan gitu. Nah, ini sekaligus kita berikan jawaban. Kenapa jemaah sekalian? Kita tidak boleh mengunjungi tempat-tempat kesyirikan dan kekufuran. Tempat mereka menyembah patung-patung yang ada di situ, atau menyembah dewa-dewi mereka, atau mengagungkannya, atau memberikan sesajen kepadanya, ataukah tempat ibadah musyrikin yang lain. Kenapa nggak boleh? Pertama, karena apabila kita ada di situ dan kita melihat mereka, lalu kita tidak mengingkari mereka, tapi cenderung dalam hati kita menyetujui, tidak menyalahkan, maka kita menjadi kafir seperti mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kisah ini. Dan dalil lain yang lebih tegas lagi. Surat An-Nisa ayat 140. Allah Azza wa Jalla menegaskan, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairihi innakum idzam mithluhum." Dan sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Al-Qur'an apabila ayat-ayat Allah diingkari, apabila mereka melakukan kekafiran terhadap ayat Allah atau diperolok-olok, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk-duduk bersama mereka, janganlah kamu ikut di majelis mereka sampai mereka memasuki pembicaraan yang lain. Kalau kamu bersama mereka, kata Allah, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama seperti mereka. Ini ancaman dari Allah. Kamu kalau berada di situ, kamu sama dengan mereka. Maka tidak boleh kita datang ke tempat-tempat kesyirikan dan kekafiran itu kecuali untuk satu tujuan, yaitu melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau itu bagus, kita datang ke sana untuk menasihati mereka, kasih tahu bahwa menyembah itu hanya boleh kepada Allah. Patung-patung kalian ini tidak boleh disembah sedikit pun. Dia hanya makhluk dan dia tidak berdaya, tidak punya kekuatan apa-apa. Ajak mereka berpikir. Tapi kalau kita ke sana dan diam-diam saja, ancamannya berat sekali. Kata Allah, innakum idzam mithluhum, kamu kalau begitu sama dengan mereka. Ini dalilnya. Kemudian yang kedua jemaah sekalian, hadis riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, hendaklah dia rubah dengan tangannya. Fa in lam yastati' fa bilisani. Kalau dia tidak sanggup, maka dengan lisannya. Fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dzalika adhaful iman. Kalau dia tidak sanggup dengan lisannya,
maka dengan hatinya. Dan itulah selemah-lemahnya keimanan. Apa maksudnya mengingkari dengan hati, jemaah sekalian? Artinya kita benci perbuatan mereka dengan hati kita. Dan bukti kalau kita benci, kita nggak ikut gabung di situ. Masa kita benci lalu kita gabung di situ? Apalagi cari hiburan, wisata. Berarti kita nggak benci. Orang benci itu, adhaful iman, itu sudah selemah-lemahnya iman. Artinya kalau dalam hati dia nggak ada benci lagi kepada perbuatan syirik itu, berarti sudah tidak ada keimanan. Itu sudah selemah-lemahnya iman. Kalau imannya kuat, dia nasihati mereka dengan lisannya. Karena imannya lemah, dia tidak ngomong, dia tidak berani bicara. Tapi masih ada kebencian dalam hatinya. Sehingga dia selamat, tidak sampai kafir. Tapi kalau hatinya sudah setuju, maka innakum idza mithluhum, kata Allah, kamu sama dengan mereka. Walaupun kamu nggak ikut melakukan. Jadi kalau betul-betul benci, tinggalkan majelis itu. Sama jemaah sekalian dengan kegiatan-kegiatan olahraga, kemudian mereka selebrasi dengan menyembah sesembahan mereka. Lalu kita ada di situ, kita diam saja, sama hukumnya. Kemudian yang ketiga jemaah sekalian, bukankah dosa-dosa itu penyebab musibah dan malapetaka? Apakah kita tidak takut? Kalau Allah timpakan azab, bisa jadi kita juga kena. Karena dekat-dekat dia dan nggak menegur, diam saja. Allah ingatkan ini di surat Al-Anfal ayat ke-25. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Takutlah kamu kepada azab yang tidak saja akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian secara khusus. Maksudnya gimana? Orang baik pun akan kena. Kenapa mereka kena? Karena mereka diam saja. Makanya kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, la tadkhulu 'alal musyrikin fi kanaisihim wa ma'abidihim fa inna sukhta tanzilu 'alaihim. Janganlah kamu mendatangi orang-orang musyrik di gereja-gereja mereka atau tempat-tempat ibadah mereka, karena kemurkaan Allah akan turun kepada mereka. Ini kata sahabat yang mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi tidak boleh jemaah sekalian kita mendatangi tempat ibadah kaum musyrikin kecuali untuk satu tujuan, untuk melakukan amar ma'ruf nahi mungkar.